Halo Sobat Cuan, kembali lagi di channel YouTube stocknow.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat belakangan ini. Yaps, bener banget, peresmian bursa karbon di Indonesia. Oke, sebagai informasi bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan bursa karbon yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sementara itu, sebagai penyelenggara dari bursa karbon itu sendiri, atau disingkat dengan PBK, yang ditunjuk itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Yang mana mereka menjelaskan bahwa syarat dan prosedur menjadi pengguna jasa baru di bursa karbon. Oke, di video kali ini kita akan membahas apa saja prosedur dan syaratnya. Seperti yang kita ketahui, OJK akan meluncurkan perdagangan bursa karbon pada pekan depan dengan menunjuk BEI sebagai penyelenggaranya. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan anggota Dewan Komisioner dimaksud. Adapun pemberian izin usaha kepada BEI sebagai penyelenggara bursa karbon didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Nah, setelah resmi ditunjuk, BEI pun merancang rencana perdagangan karbon dan pilot proyek perdagangan perdana, termasuk syarat dan prosedur pengguna jasa bursa karbon. Ada beberapa syarat penting menjadi pengguna jasa bursa karbon. Di antaranya, di sini kita akan jelasin. Yang pertama, memiliki petugas yang bertanggung jawab atas penggunaan sarana yang disediakan oleh PBK. Yang kedua, mengikuti pelatihan terkait bursa karbon yang diselenggarakan oleh PBK. Yang ketiga, memiliki alamat surat elektronik dengan menggunakan nama domain perusahaan. Serta yang keempat, memiliki paling kurang 2 orang user pengguna jasa karbon yang mewakili pengguna jasa bursa karbon yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PBK. Yang kelima, membayar biaya pendaftaran sebagai pengguna jasa bursa karbon. Yang keenam, memiliki rekening di bank yang terhubung dengan sistem BI Fast dan BI RTGS. Yang ketujuh, memiliki laporan keuangan tahunan 1 tahun buku terakhir. Yang kedelapan, memiliki tambahan dokumen untuk pengguna jasa lokal seperti anggaran dasar, NPWP, dan NIB. Yang kesembilan, memiliki tambahan dokumen untuk pengguna jasa asing atau memiliki Legal Entity Identifier atau LEI. Nah, di balik banyaknya persyaratan, ternyata juga memiliki prosedur untuk menjadi pengguna jasa bursa karbon. Apa aja sih prosedurnya? Yang pertama, calon pengguna jasa bursa karbon menyampaikan permohonan dengan mengisi formulir. Yang kedua, PBK dapat meminta dokumen tambahan kepada calon pengguna jasa. Yang ketiga, PBK dapat meminta calon pengguna jasa untuk membuka rekening efek di anggota Bursa Efek. Nah, yang keempat, paling lambat hari PBK kelima setelah calon pengguna jasa bursa karbon menyampaikan informasi secara lengkap. PBK melakukan penelaahan terhadap dokumen yang disampaikan calon pengguna jasa bursa karbon. Nah, yang kelima, paling lambat 5 hari PBK sejak seluruh proses penelaahan selesai dilakukan. PBK menyampaikan konfirmasi persetujuan atau penolakan kepada calon pengguna jasa bursa karbon. Adapun untuk alur pendaftarannya, calon pengguna jasa dapat mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan peraturan dan formulir bursa karbon, termasuk di dalamnya ada non-rekening bank perusahaan untuk keperluan penarikan dana. Nah, kemudian bursa karbon akan melakukan CDD dan meminta klarifikasi atas data yang telah disampaikan. Dan bursa karbon akan memberikan persetujuan dan menyampaikan akun bursa karbon atau user ID dan password, nomor SID dan nomor rekening dana pengguna jasa bursa karbon melalui KSE. Untuk persiapan transaksi, pengguna jasa melakukan transfer ke nomor rekening dana pengguna jasa bursa karbon melalui KSE sesuai dengan jumlah pembelian atas dana yang ditransfer, lalu akan masuk ke akun trading pengguna jasa. Selanjutnya, untuk transaksi nih, pengguna jasa dapat melakukan kuota beli sejumlah dana yang tersedia di rekening dana pengguna jasa bursa karbon. Kemudian, atas kuotasi yang match, maka dana akan diambil dan unit karbon akan ditambahkan ke dalam inventory atau persediaan pemilik. Selanjutnya, pengguna jasa akan menerima trade confirmation atas transaksi yang telah terjadi. Dan pada akhir bulan, apabila bursa karbon menarik fee, maka bukti pembayaran jasa transaksi bursa karbon akan dikirimkan. Yang terakhir nih, untuk retirement. Pengguna jasa dapat melakukan retirement melalui bursa karbon yang akan diteruskan ke SRN. Nah, terkait penjualan bursa karbon ya, ternyata mempunyai manfaat untuk negara Indonesia loh.
Nah, apa aja sih manfaatnya? Salah satunya yaitu partisipasi aktif Indonesia dalam bursa karbon membantu negara ini mencapai target pengurangan emisi karbonnya sesuai dengan perjanjian perubahan iklim internasional, seperti perjanjian di Paris. Tentunya, ini juga menggerakkan sektor-sektor berkelanjutan, seperti energi terbarukan atau EBT, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Meskipun penjualan emisi karbon akan segera berjalan, namun, masih ada tugas yang lebih penting, yaitu kesadaran dan edukasi masyarakat lebih lanjut. Peningkatan kesadaran dan edukasi tentang perdagangan karbon itu sangat amat penting ya teman-teman. Ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil itu sendiri. Mitigasi perubahan iklim melalui bursa karbon. Selain adanya kesadaran dan edukasi dari masyarakat, namun tampaknya masih ada tantangan mengenai penjualan karbon itu sendiri. Seperti peningkatan pemahaman dan partisipasi yang lebih luas, serta penanganan potensi penipuan dan masalah yang teknis. Selain ada tantangan, faktanya masih ada peluang yang cukup baik mengenal bursa karbon itu sendiri. Bursa karbon di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia. Dengan peraturan yang amat ketat, partisipasi yang aktif, dan pendekatan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga lingkungan yang sehat bagi generasi yang akan datang. So, untuk Sobat Cuan, minat nggak nih untuk bertransaksi di bursa karbon? Kalau minat, tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk Sobat Cuan, agar bisa terus melihat video YouTube dari Stockknow.id, jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan subscribe YouTube channel Stockknow.id. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam cuan dan bye-bye!